daily activity boleh gitu kan, cuman jangan kelamaan. Baiklah, di dalam video yang tadi barusan, bapaknya itu sedang mengulas tentang bagaimana teknik learning journalnya gitu, karena masih ada beberapa mahasiswa yang masih kurang paham tentang tekniknya gitu. Kayak misalkan backsound tuh kekecilan suaranya malah nggak ada, ketutup sama backsoundnya gitu kan, suara aslinya malah ketutupan sama backsoundnya gitu maksudnya. Terus ada yang masih kurang dari 5 menit kan. Jadi video tersebut bapaknya sedang menjelaskan tentang tekniknya. Yang pertama itu tidak kurang dari 5 menit. Nah, mahasiswa tuh masih ada aja yang kurang dari 5 menit, kayak masih 4:59, itu kan tetap masih kurang 1 menit. Terus ada yang 4:39 juga ada katanya. Terus teknik yang kedua itu tentang tidak menghilangkan makna pesan. Jadi di dalam video tersebut kita harus menjelaskan tentang materi atau pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh bapaknya. Terus yang ketiga, suara. Nah, suara kitanya itu harus lebih jelas daripada backsoundnya gitu. Tidak boleh ketutupan sama backsound suara kitanya. Masa backsoundnya yang lebih gede gitu suaranya kan, jadi suara kitanya kurang jelas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang film. Film adalah melukis gerak dengan cahaya. Secara harfiah, film adalah sinematografi. Jadi yang berasal dari kata sinema atau gerak, to atau pitos itu cahaya, dan grafi adalah tulisan atau gambar. Kayak jenis film itu ada 4 ya. Ada film fiksi atau film cerita, terus ada film berita, film kartun, terus ada film dokumenter. Oke, yang utama itu ada film fiksi. Film fiksi ini adalah film yang lazim dipertontonkan di bioskop ya, dengan aktor dan aktris terkenal, dan videonya dapat didistribusikan sebagai barang dagangan. Jadi di dalam film fiksi ini fiktif dan ceritanya bisa dimodifikasi agar video lebih menarik dan banyak ramai penonton. Oke, yang kedua itu film berita atau news thriller. Film berita itu jenis film yang mengenai fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena film berita, maka film yang disajikan juga mengandung unsur berita. Yang ketiga itu film kartun. Film kartun adalah jenis film yang dipertontonkan hanya untuk anak-anak, tapi masih ada aja sih yang dewasa nonton kartun. Oke, contoh tokoh-tokoh film kartun itu ada Upin Ipin, Krishna, Donald Bebek, terus Putri Salju, masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya film kartun hanya dipertontonkan untuk anak-anak. Yang keempat itu film dokumenter, yaitu film yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau data-data yang sudah terkumpul dan hasil interpretasi pribadi. Film dokumenter sering dianggap sebagai rekaman dari aktualisasi atau potongan dari rekaman suatu kejadian yang nyata. Contohnya kayak G30 SPKI. Nah, G30 SPKI itu kan ada film nyatanya juga kan, sedikit potongan terus ditaruh di videonya film. Pada tahun 1872, Leland Stanford berniat meneliti gerakan kaki kuda, dan Stanford memiliki peternakan kuda dan mensponsori Edward sebagai untuk merekam kaki kuda tersebut sebagai menggunakan tata kamera fotografi. Untuk mendapatkan gambar yang berkesinambungan, Stanford melakukan dengan 12 kamera dan ditaruh dengan sejajar agar mendapatkan hasil yang bagus. Dan percobaan ini pun gagal karena ke-12 kamera itu tidak fokus. Pada tahun 1877, Muybridge bekerja sama dengan John D. Isaacs. Dia seorang insinyur dan
mencoba kembali dengan menggunakan 24 kamera yang diletakkan sejajar. Kemudian kamera-kamera tersebut dihubungkan dengan alat elektronik baterai. Dalam percobaan ini pun berhasil karena ke-24 kamera dapat merekam pergerakan kuda dengan sangat jelas. Pada tahun 1882, Julius Murray menyempurnakan tekniknya dengan menggunakan 12 kamera dan mengambil gambar burung yang sedang terbang dengan menggunakan teknik photographic gun. Pada tahun 1888, Louis Le Prince merekam pertama kalinya dengan menggunakan kamera. Dan pada tahun 1895, Lumiere Brothers ini sedang membuat film, dan pada saat itu film mereka sangat tidak bagus atau gagal ya. Lalu pada tahun 1897, usaha mereka telah menembus dan menyebar ke seluruh dunia sehingga film mereka laku dan beruntung. Oke, apa sih alat yang digunakan untuk memproduksi film itu? Alat yang digunakan untuk memproduksi film itu adalah sinematograf. Seperti ini. Nah, di dalam film memiliki dua unsur. Yang pertama ada unsur visual, yang kedua ada unsur verbal. Unsur visual itu terdiri dari observasional reaktif, yang kedua ada observasional proaktif, yang ketiga mode ilustratif, yang keempat ada mode asosiatif. Di dalam unsur verbal itu ada overheard exchange, terus ada kesaksian, yang terakhir ada eksposisi. Genre dalam film non-fiksi atau dokumenter. Yang pertama ada dokudrama. Dokudrama adalah genre dokumenter yang dimana pada bagian film disutradarai atau dibuat perencanaan agar filmnya terlihat lebih detail. Yang kedua ada semi dokumenter, yaitu film yang pengambilan gambarnya itu dibuat lagi, namun pada bagian film ada video aslinya gitu tuh. Yang ketiga itu ada film faktual, jenis film non cerita atau yang pada umumnya menyajikan fakta-fakta. Terus ada yang keempat ada entografi, film yang menggunakan metode entografis ya banyak menggunakan dua perspektif ilmiah, yaitu sinematografi dan antropologi. Selanjutnya ada film propaganda. Film propaganda dibuat untuk meyakinkan para pengamat dan peneliti untuk mempengaruhi pendapat atau perilaku orang-orang, dan kadang juga menyesatkan gitu tuh demi tujuan tertentu. Selanjutnya ada film cinema verite, film dokumenter dengan gaya yang natural dipadukan dengan teknik sinematik. Selanjutnya itu membuat film dokumenter. Yang pertama itu tanpa naskah, dan yang kedua itu menggunakan naskah. Kalau yang tanpa naskah itu contohnya kayak demonstrasi, terus juga ada adventure atau petualangan gitu kan. Terus kalau yang menggunakan naskah itu ada yang proses, terus juga ada yang perang, terus ada yang profil. Selanjutnya ada langkah pembuatan film dokumenter. Ada 3 tahapan ya. Yang pertama ada praproduksi, yang kedua ada produksi, yang ketiga pasca produksi. Nah, yang praproduksi itu biasanya ada menentukan tema atau topik gitu. Yang kedua ada melakukan riset atau observasi dulu ya sebelum membuat dokumenter, karena membutuhkan data-data yang sesuai dengan fakta gitu. Karena dokumenter ini kan film yang menyajikan fakta-fakta gitu kan, sesuai kejadian. Terus yang keduanya itu produksi. Produksi ini kayak membuat filmnya gitu kan, pakai kamera, syuting. Nah, terus yang ketiga ada pasca produksi. Pasca produksi ini proses paling lama, karena proses ini yang paling susah. Kayak edit biar lebih bagus gitu kan. Terus ya cukup